dengan mencatat poin-poin yang penting. Dan mohon untuk menutup mikrofon ketika kajian berlangsung. Bagi ingin yang bertanya boleh disilakan jika Ustadz sudah mengizinkan. Nah, baik, untuk mengefisiensikan untuk waktu yang cepat, kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Sabri Hafizahullah. Tafadhal mashkur wa ma'jur. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Suaranya jelas kan? Nah, Ustadz jelas. Baik, tamam. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kala. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke kajian kita, satu wasiat anak kepada pribadi tentunya dan kepada kita semua yang berhadir di malam yang berbahagia ini, agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat dari dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Terlebih di hari-hari yang seperti ini, kita mungkin sering mendapati musibah-musibah besar itu terjadi di akhir-akhir tahun, ya bulan November, Desember, dan seterusnya. Itu kebanyakan terjadi seperti itu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bisa demikian? Ya mungkin dari segi ilmiahnya bisa dijelaskan, mungkin karena faktor ini dan seterusnya. Namun di luar itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam surat Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Jadi salah satu penyebab musibah itu terjadi di akhir-akhir tahun ini, Allah mengatakan karena orang-orang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi perayaan kelahiran anak-anak Tuhan itu terjadi di bulan Desember. Makanya di akhir tahun seperti ini banyak di musibah-musibah besar. Sehingga Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh itu ialah perkara yang sangat luar biasa, mungkar sekali. Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna min. Sesungguhnya ketika ucapan itu diucapkan, maka hampir saja langit itu runtuh. Ya, runtuh dengan caranya. Mungkin turun hujan dengan luar biasa. Allah musta'an. Atau dengan datangnya badai dan seterusnya. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi-bumi itu retak. Ya, mungkin terjadi bergempa bumi, tanah longsor dan seterusnya. Wa takhirul jibalu hatta, dan gunung-gunung itu pun ya meledak, ya, gunung meletus dan seterusnya. Kenapa penyebabnya? Anda aulir rahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, di akhir-akhir ini tentunya banyak sekali kita perhatikan upaya-upaya untuk penanggalan, ya, menanggalkan akidah kaum muslimin dengan pluralisme. Kita meyakini adanya pluralistis, artinya hidup kita mungkin tidak akan sama sepenuhnya. Kehidupan kaum muslimin itu tentunya kehidupan dunia bukan semuanya diisi kaum muslimin. Tapi kita tidak meyakini namanya pluralisme, meyakini semua perbedaan itu benar, tidak. Kita mengakui adanya perbedaan, tapi kita tidak membenarkan semua perbedaan. Kita perhatikan bagaimana bahkan Kementerian Agama ingin mengadakan Natal secara bersama dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini perlu kita jauhi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah katakan ikut merayakan, bahkan mengiyakan ketika sebagian manusia mengatakan Allah punya anak. Itu merupakan bentuk kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengirimkan bencana-bencananya di hari-hari yang seperti ini. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pelajari kitab-kitab akidah, bagaimana akidah kaum muslimin yang benar. Ya, tidak hanya mencukupi dengan kajian-kajian fikih seperti ini. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu, ya, sekitar 2 minggu yang lalu, mohon maaf, mungkin kajian kita tertunda disebabkan
beberapa keadaan ya, di antaranya musibah yang menimpa kaum muslimin di Sumatera, di Aceh. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan musibah ini dan menjadi bahan introspeksi kita semuanya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dalam bersikap, dalam merawat alam, dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang khiyarul bai' ya, khiyar dalam jual beli. Kita masih di dalam fikih muamalat yang ini cukup panjang. Mohon bersabar sebentar karena memang ilmu hanya bisa didapatkan dengan bersabar. Setelahnya mungkin kita akan masuk tentang bab warisan dan pernikahan insyaallah taala. Namun ala kulli hal memang nanti mungkin akan didapati beberapa hal yang agak ribet dalam bab muamalat ini karena memang bab muamalat merupakan salah satu bab yang paling sulit dalam fikih Islami. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Setelah menjelaskan tentang khiyar, Abu Syuja' rahimahullahu taala menyebutkan faslun bai'us salam. Pasal satu perkara tentang bai'us salam, jual beli salam. Ya, jual beli salam. Jual beli salam atau juga dinamakan jual beli salaf. Ya, salaf artinya hutang ya. Jadi secara istilahnya apa jual beli salam itu disebutkan dalam banyak sekali kitab para ulama, yaitu bai'un mausufun fi dhimmah muajjalin bi thamanin maqbud. Ya, jadi jual beli atau membeli sesuatu yang sudah ditentukan semua ketentuannya dalam artian sifat-sifatnya sudah jelas, bagaimana apa barangnya, bagaimana bentuknya dan jumlahnya dan seterusnya, ya, kapan waktu diberikannya, ya. Kemudian dengan harga yang langsung diberikan. Jadi kita memberikan uang kepada penjual ingin mendapatkan barang dengan sifat-sifat tertentu. Jadi uang yang diberikan duluan, barangnya datang belakangan. Namanya jual beli salam. Apa bedanya dengan hutang secara biasa? Hutang secara biasa itu kita membeli barang, langsung barangnya ada di depan mata kita, kita ambil barangnya, uangnya nanti. Ya, barangnya di situ, uangnya nanti. Sedangkan sekarang barangnya tidak ada, tetapi penjualnya sudah menunjukkan, misalkan saya punya sebuah kita akan datangkan sebuah mobil dengan bulan sekian, misalkan bulan Januari nanti akan datang sebuah mobil dengan tipe seperti ini, penggeraknya seperti ini, tenaganya seperti ini, dan bahan bakarnya dan seterusnya dengan harga sekian. Jika beli sekarang, isi uang sekarang harganya sekian, tapi jika nunggu nanti misalkan datang barangnya, mungkin harganya akan naik sampai 30% misalkan. Jika Bapak mau, silakan berikan uang sekarang, nanti barangnya datang di saat yang kita sebutkan tadi. Itu namanya jual beli salam. Jadi barangnya belum ada, tetapi sifat-sifatnya yang menjelaskan apa barang tersebut ya secara mendetail sudah disebutkan. Itu namanya jual beli salam. Maka Abu Syuja' di sini menyebutkan wa yasihu salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsa syara'id. Salam itu bagaimana jual beli salam itu baru sah? Maka disyaratkan di dalamnya 5 syarat ya. 5 syarat salam, jual beli salam ini. Jadi semua syarat yang disebutkan sebenarnya kembali kepada satu syarat, yaitu adamul gharar. Tidak adanya tipu-tipu ya, artinya harus adanya kejelasan. Jadi jual beli salam, syarat asasnya, syarat dasarnya ialah adanya kejelasan. Sehingga mungkin untuk memperjelas kepada kita, dalam matan Abu Syuja' ini disebutkan secara mendetail 5 syarat dalam jual beli salam ini. Yang pertama, beliau menyebutkan an yakuna madbutan bisifah. Harus ya
disifati secara mendetail. Harus jelas ya, akadnya harus jelas, harus detail. Berapa harganya, kemudian kapan pengambilannya, ya, apa saja yang menjadi nanti kesepakatan. Intinya semuanya harus jelas. Jangan sampai adanya unsur goror di situ, unsur ketidakjelasan. Kedua, syarat yang kedua sebutkan an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Um, Satu jenis tidak bercampur. Ini mungkin karena penulis kitab ini tentunya kurun pada masa jauh sebelum kita, sehingga mereka mensyaratkan syarat ini. Jadi ketika jual beli salam yang dimaksud di sini misalkan dalam hasil pertanian ya, beras atau gandum atau buah-buahan tertentu ya. Jadi mereka mensyaratkan harus satu jenis, tidak boleh bercampur. Apa alasannya? Karena kembali kepada syarat asas kita katakan karena adanya ketidakjelasan. Misalkan ketika dicampur, saya ingin salam, dikasih uang dulu, ingin mengambil nanti ketika musim panen padi dari misalkan yang terkenal ya, padi jenis A misalkan, nanti dicampur dengan padi jenis B misalkan. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan campurannya itu nanti tidak jelas persentasenya. Kenapa demikian? Mungkin karena pada zaman mereka ya hitung-hitungan ini belum bisa mendetail. Cara mencampurnya belum bisa mendetail sehingga dikhawatirkan nanti akan adanya unsur tipu-tipu, kita katakan goror, ketidakjelasan. Namun mungkin pada zaman sekarang itu sudah diperbolehkan karena tentunya teknologi kita sudah bisa mencampur secara presisi ya. Apa nanti antara jenis A dengan atau 4 jenis sekalian atau 5 jenis dicampur secara presisi, setiap jenisnya misalkan kalau 5 jenis, setiap jenis 20% dicampur menjadi 5 jenis, setiap jenis 20% sehingga sampai 100%. Intinya kita katakan tadi, asasnya ya tidak boleh ada yang namanya unsur goror atau ketidakjelasan. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh Abu Syuja di sini, lam tadkhulhun nar li ihalatihi, tidak melalui proses pembakaran. Jadi menurut Abu Syuja di sini barang-barang yang adanya proses pembakaran itu tidak boleh terjadi salam di situ. Jual beli dengan sifat tertentu, mensifati barang yang ingin dibeli, memberikan uang, nanti barangnya diambil pada waktu tertentu. Misalkan pada zaman dahulu mungkin seperti roti ya, tidak boleh salam roti. Misalkan ada roti tertentu yang dikirim dari misalkan Perancis, misalkan katakanlah ada jenis-jenis roti tertentu yang memang khas di situ. Dan pembuatan roti tentunya melewati proses pembakaran. Ya. Jadi tidak boleh memberikan uang, saya membeli roti berapa ton misalkan, ya yang akan datang bulan depan ini uangnya dengan sifat-sifat demikian dan demikian. Itu tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Kembali kepada asas dasar kita katakan, karena adanya ketidakjelasan. Karena menurut pada zaman mereka, segala sesuatu yang prosesnya melalui pembakaran, itu hasilnya tidak sama. Misalkan roti. Ada yang tingkat kematangannya misalkan kurang matang, ada yang tingkat kematangannya misalkan pas, ada yang mungkin agak kecoklatan atau bahkan hangus begitu. Sehingga ketika sifatnya tidak sama, tidak boleh salam di situ. Itu menurut pandangan Abu Syuja. Namun kita katakan pada zaman sekarang tentunya teknologi bahkan proses pembakaran seperti itu sudah bisa diatur tingkat kematangannya, bagaimana warnanya, bahkan ukurannya dan beratnya. Sehingga syarat ini mungkin tidak lagi berlaku pada zaman yang sekarang, namun ala kulihal kita bacakan apa yang disebutkan oleh Abu Syuja. Kemudian yang keempat, Abu Syuja menyebutkan syarat berikutnya ialah alla yakuna muayyanan.
barangnya tidak ada di tempat. Karena salam artinya beli sesuatu dengan apa? Dengan sifat atau dengan ciri-ciri yang mendetail, namun barangnya tidak ada di situ. Kalau barangnya ada di situ, namanya bukan salam. Misalkan kita datang ke showroom mobil, langsung kita tunjuk saya mau beli mobil itu. Namanya bukan jual beli salam, tapi jual beli biasa. Salam artinya jual beli, bendanya belum ada, tetapi ciri-cirinya sudah dijelaskan secara mendetail. Sehingga misalkan kita datang ke showroom, kita ingin mengatakan saya ingin membeli mobil A dengan tipe ini dan ini, atau ditawarkan kepada kita misalkan Bapak mau nggak beli mobil yang tipe A gini-gini, nanti datangnya bulan depan. Kalau bayar sekarang dapat harga lebih murah, kalau bayar nanti pas barangnya datang lebih mahal. Itu namanya baru salam. Tapi kalau barangnya ada di tempat itu namanya bukan salam. Kemudian Allah yakuna min muayyanin. Tidak boleh, maksudnya di sini tidak boleh dari tempat tertentu yang dikhawatirkan produksinya tidak cukup. Misalkan di satu daerah, katakanlah di daerah A, terkenal dengan beras ya, beras yang cukup bagus di daerah tersebut. Namun tempatnya katakanlah hanyalah tempat kecil, ya katakanlah satu desa yang memiliki pertanian atau sawah hanya sekitar beberapa hektar saja. Sehingga ketika kita memesan dengan jumlah tertentu dari tempat A kita khususkan, itu tidak mencukupi nanti produksinya karena banyak sekali pembeli-pembeli lain juga mengincar barang tersebut. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Namun jika tempat yang dimaksud ialah tempat yang memang produksinya cukup besar, sehingga bagaimanapun nanti bisa terpenuhi, maka tidak masalah. Intinya, jangan sampai dari tempat yang tidak dapat mendatangkan atau produksi barang yang kita inginkan tidak mencukupi. Ala kulihal, semua yang kita sebutkan itu kembali kepada asas dasar, yaitu dalam jual beli salam ini harus ada kejelasan, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan pada akad maupun pada barang yang kita beli tersebut. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Nah, Ustaz, itu ada pertanyaan di chat Zoom. Anda bacakan, Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillah dari Baluka fi amri ahadin. Bismillah, apakah bila benda yang menjadi akad itu berbeda, maka jual beli salamnya menjadi sah? Contoh misalkan, barang pertama membeli beras, dan barang kedua buah kurma. Apakah termasuk ke dalam nomor dua, yaitu jual beli yang bercampur? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Jadi yang di salamnya dua jenis ya, kurma sama beras begitu? Allahu a'lam, Ustaz. Begitukah maksudnya? Nah, benar. Nah, Baik. benar, Ustaz. Iya, kita katakan tadi itu syarat yang mereka syaratkan pada zaman terdahulu, tapi mungkin lebih maksudnya ialah pada dua benda yang jenisnya sama, bagaimana ya kita katakan. Jadi dalam ilmu itu nanti ada yang namanya jenis, ada yang namanya nau. Karena dalam ilmu uh, biologi kurang paham kalimatnya. Intinya jenisnya sama, misalkan sama-sama beras, tetapi ada bagaimana ya? Katakanlah subjenis ya. Misalkan ada beras Cianjur, ada beras apa begitu. Itu yang tidak diperbolehkan menurut mereka, dikarenakan nanti ketika dicampur itu orang akan bingung. Tidak tahu persentasenya, bisa jadi pembelinya ditipu dengan begitu. Karena tidak ada persentasenya. Pada zaman mereka seperti itu. Namun jika memang bisa dijelaskan secara mendetil ini adalah misalkan 50 ton dari beras Cianjur dan 50 ton dari
beras dari jenis yang lain dan bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak mengapa. Adapun jika memang jenis bendanya berbeda, seperti beras dan kurma, itu memang sudah jauh berbeda. Dan orang tahu, ya, dicampur pun sudah jelas perbedaannya. Misalkan memang disatukan satu tempat, orang tahu beda yang mana beras dan yang mana kurma. Maka itu tidak masalah. Tapi maksud mereka di sini, kita kembali kepada katakan pada asas utama, yaitu tidak boleh adanya unsur goror. Ya, sehingga ketika satu jenis beras, tapi dari Cianjur satu, kemudian satu lagi dari beras apa begitu, nah, ketika disalamkan, jual beli diberikan uang duluan di barang yang datang belakangan, bisa jadi terjadi penipuan di situ jika memang tidak bisa dibuktikan dan orang tidak bisa membedakan. Misalkan, katakanlah beras Cianjurnya 40 ton. Si pemesan, si pembeli ini sudah membeli 50 ton beras Cianjur dan 50 ton beras A misalkan, jenisnya yang lain. Ya, kemudian ternyata si penjual itu mencampur hanya punya 40 ton yang beras Cianjur, kemudian 10 ton lagi beras yang jenis lain dicampur, sehingga tidak bisa dibedakan oleh si pembeli, itu jadi masalah. Namun ketika si pembeli atau si penjual bisa menjelaskan secara mendetail dan terbukti, ya, apa yang dia berikan itu benar, meskipun jenisnya sama tadi, sama-sama beras, ya, itu tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian Abu Syuja menyebutkan kembali, mungkin di sini ada seperti tikror ya, pengulangan, tapi apa maksud daripada Abu Syuja, Allah Ta'ala juga tidak memahami di sini. Namun Abu Syuja menyebutkan kembali tadi syarat salam secara umum, ya, bagaimana akad salam ini bisa sah dengan 5 syarat yang kita sebutkan, dan semuanya kita katakan asasnya kembali kepada satu syarat utama, yaitu harus adanya kejelasan. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Kemudian Abu Syuja juga menyebutkan, "Tsumma li sihhati salam fihi thamaniyatu syara'id." Sahnya benda yang menjadi benda jual beli salam. Tadi jual beli salamnya, tapi yang disebutkan seolah-olah menyebutkan syarat tentang benda. Kemudian beliau kembali mengulang menyebutkan benda yang diperjualbelikan dalam salam itu ada 8 syarat. Kita bacakan saja, namun kembali kita katakan semuanya kembali kepada satu syarat asas, syarat utama, yaitu adanya kejelasan. Ya, syarat benda yang diperjualbelikan dalam salam. Ya, satu, beliau menyebutkan an yasifahu ba'da dzikri jinsi wa nau'ihi bisifati allati yakhtalifu biha atsaman. Intinya ciri-ciri yang mendetail. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Jadi beliau di sini menyebutkan harus disifati setelah disebutkan jenis dan nau'nya dengan sifat yang membedakannya dengan yang lain dari segi harga. Misalkan saya ingin beras A yang ukurannya jumbo, misalkan rata-rata ukurannya misalkan berapa mili begitu. Karena dengan ukuran jumbo itu akan membedakan harga dengan berasnya yang ukuran kecil atau yang baunya seperti pandan. Intinya harus ciri-cirinya yang mendetail. Kenapa kita kembali katakan kepada syarat asasnya itu adanya kejelasan sehingga tidak timbul pertikaian nanti setelah datangnya benda yang dibeli dengan cara salam ini, malah nanti pembeli mengatakan ini bukan sesuai dengan saya inginkan. Nah, penjualnya mengatakan kamu kan nggak sebutin apa yang kamu pengen, bagaimana apa barang-barang yang kamu bilangnya beras, ya udah ini kan beras, tapi bukan gini doh, ini kan nggak laku, sehingga harus disebutkan secara mendetail supaya nanti ketika barangnya sampai tidak timbul ya cekcok pertikaian antara pembeli dan penjual. Kemudian syarat yang kedua, an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalah anhu. Kembali kita katakan, semua kembali kepada syarat asas yaitu adanya kejelasan. Ya, disebutkan beratnya atau ukuran ya, bima yanfil jahalah sehingga terangkatlah ketidakjelasan. Misalkan saya maunya 110 kilo,
atau dengan ukuran misalkan saya mau apel yang ketika panen nanti dengan berapa kontainer, katakanlah berapa ton apel yang ukurannya ya rata-rata misalkan 1 kilonya 3 apel seperti itu. Intinya harus jelas. Kemudian yang ketiga, in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi, kapan sampainya. Intinya ketika dia memesan barang harus jelas, saya ingin menerima barangnya ya setelah katakanlah misalkan dia ingin membeli salam dengan proses salam yaitu beras. Caranya dia mengatakan saya akan perkiraan panen misalkan bulan Januari, maka saya akan ingin beras saya datang pada tanggal 15 Januari. Seperti itu. Harus jelas kapan sampainya atau waktu. Harus jelas waktunya. Kemudian yang keempat, wa an yakuna mawjudan inda istihqaq fil ghalib. Ya, harus ada atau kita katakan ketika barang itu musiman, ya, yaitu pada musimnya. Jadi jangan memesan barang, ingin salam, tapi dia memesannya bukan pada musimnya. Misalkan musim panen harusnya bulan ini. Saya ingin beras yang panen pada musim atau pada bulan tertentu. Pada bulan itu sebenarnya bukan musim panennya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak mungkin barangnya bisa didatangkan. Para ulama terdahulu sering memberikan contoh, barang siapa yang memesan rutop misalkan dalam bentuk salam, memberikan uang terdahulu barangnya belakangan, pada musim dingin, itu tidak boleh. Kenapa? Karena musim dingin bukan musim rutop. Rutopnya adanya di musim panas. Ya kalau mau rutop ya musim panas, bukan musim dingin. Intinya pesan pada waktunya. Kapan waktu yang kita ingin tentukan, kemudian apakah barang itu ada pada waktu tersebut atau tidak. Jika seandainya barang tersebut kemungkinan besar tidak ada pada waktu yang kita inginkan, maka tidak sah. Kemudian yang kelima, dia menyebutkan wa an yadhkura mawdi'a qabdihi, tempat pengambilan. Waktunya kapan, kemudian diambilnya di mana, apakah dikirim ke rumah, harus jelas, atau dikirim ke toko, atau ngambil di tempat penjual, dan seterusnya harus jelas pada akad. Kemudian yang keenam, an yakuna saman makluman, harganya jelas. Harus jelas harganya. Saya beli 10 ton beras yang akan datang pada bulan depan misalkan gini dengan sifatnya begini dan begitu dengan harga sekian ratus juta misalkan. Kemudian syarat yang ketujuh, wa an yataqabadha qabla tafarruq, harganya atau harganya dibayar tunai, dibayar kontan. Jadi ketika memesan salam itu tidak boleh si pembeli juga berhutang uang. Karena si penjual di sini dia itu berhutang. Berhutang apa? Berhutang barang. Barangnya akan datang nanti. Maka ketika kita katakan barangnya akan nanti, itu secara hukum Islami namanya hutang. Nah, namun uangnya langsung diambil, harga barang langsung diambil oleh si penjual, yang diambil dari si pembeli ketika akad itu terjadi meskipun barangnya belum ada. Ketika si pembeli mengatakan barangnya juga uangnya saya akan berikan nanti pas barangnya datang, maka kita katakan si pembeli itu berhutang juga. Maka ketika si pembeli berhutang uang, dan si penjual juga berhutang barang, itu tidak diperbolehkan. Karena itu buy ordain bidain, menjual hutang dengan hutang, tidak boleh. Maka yang boleh berhutang cuma salah satunya. Apakah si pembeli yang berhutang, ya sebagaimana jual beli biasa kita datang ke toko beli beras ya 1 karung berapa 200.000 misalkan, uangnya nanti itu si pembeli yang berhutang, atau si penjual yang berhutang. Si pembeli kasih uang atau bai'us salam ini kita katakan barangnya nanti, ya. Namun ketika dua-duanya berhutang, si penjual tidak kasih barang, si pembeli tidak kasih uang, tapi akadnya sudah ada, maka itu tidak diperbolehkan. Maka dalam jual beli salam ini
uangnya harus kontan, barangnya datang nanti. Kemudian yang ke-8, an yakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syart. Ketika akad telah terjadi, maka ini namanya akad lazim. Ya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak ketika sudah terjadi akad dan pengambilan uang. Kecuali sebelum akad terjadi masih boleh dibatalkan, tapi ketika akad telah terjadi tidak boleh lagi adanya pembatalan. Ya, kecuali nanti misalkan ketika datang barang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di akad pertama. Ingin berasnya 70 ton, datangnya 50 ton, atau dengan ciri-ciri tertentu datangnya menyelisih ciri-ciri yang disebutkan, maka boleh dibatalkan. Namun pembatalan ya secara sepihak setelah terjadi akad dan misalkan barangnya juga sesuai dengan apa yang disebutkan, itu tidak diperbolehkan karena akan merugikan salah satu pihak dalam akad salam ini. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz, untuk apa sebenarnya jual beli salam ini? Maka kita katakan salah satu faedah dari jual beli salam ini ialah keuntungan yang diberikan kepada pihak pembeli maupun pihak penjual. Katakanlah, misal seseorang itu memiliki beberapa hektar sawah ya, sawah yang cukup luas misalkan, dan dia tentunya perkiraan akan bisa menghasilkan berapa ton dalam musim panen. Ya, seperti itu. Atau misalkan katakanlah dia tengkulak, orang yang mengumpulkan beras ketika musim panen seperti itu ya. Nah, apa keuntungan bagi si penjual? Si penjual di sini keuntungannya dia bisa langsung dapat uang dalam jumlah besar. Katakanlah orang beli jumlah besar dapat dia 100 juta misalkan. Dia bisa langsung ambil uang dan memutar kembali uang ini meskipun dia belum menjual atau memberikan barang atau bahkan ketika barangnya belum ada di dia, tapi dia sudah mendapatkan 100 juta dan bisa langsung dia putar. Itu keuntungan bagi si penjual. Nah, si pembeli keuntungannya apa? Biasanya jam jual beli salam seperti ini, ya harga yang diberikan oleh penjual ketika dia mau memberikan langsung uang sebelum musim padi itu datang, katakanlah pada contoh padi, biasanya lebih murah. Ya, sehingga si penjual mendapatkan harga murah yang apabila misalkan barangnya sudah ada atau sudah musimnya, harganya bisa naik. Bisa jadi 2 kali lipat atau misalkan setengah daripada harga normal naiknya. Ya, maka si pembeli mendapatkan harga murah dan si penjual mendapatkan uang langsung yang mungkin bisa dia putar pada bisnis-bisnisnya yang lain, sehingga di sini diperbolehkannya salam karena adanya manfaat yang didapatkan oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bit-tamri sanataini wa thalath. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Madinah sedangkan orang-orang Madinah itu telah terbiasa bayar duluan, namun mereka akan ngambil panen kurma setelah 2 tahun atau setelah 3 tahun. Begitu. Jadi bayarnya harga sekarang, tapi harga mereka ngambil barangnya 2 tahun lagi. Kenapa mau? Ya si penjual mendapatkan uang langsung, si pembeli mungkin dia akan mengira 2 tahun ke depan harga kurma mungkin akan naik. Saya lebih untung bayar murah sekarang dapat harga murah harga tahun ini, sedangkan kurmanya nanti baru saya ambil di tahun depan. Begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan ini, yaitu salaf ataupun salam ini, hendaknya mereka melakukannya pada ukuran atau berat, ya, pada ukuran yang telah jelas atau berat yang jelas dan pada waktu yang jelas, kapan pengambilannya dan seterusnya. Maka kita katakan tadi, selalu kita ulang-ulang, bai'us salam ini asas dasarnya ialah adanya kejelasan. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak jelas karena dikhawatirkan nanti akan timbul percekcokan atau pertikaian ketika barang itu datang antara pembeli dan penjualnya. Wallahu taala alam. Baik. Bisa dipahami?
Nah, insya Allah ada satu pertanyaan di chat Zoom. Oke, bisa dibaca, tolong dibacakan. Barakallahu fiik. Ayo sih. Nah, pertanyaan dari akh yang sama. Pertanyaannya berkaitan dengan nomor 8, Ustaz. Apakah akadnya akan menjadi batal apabila akadnya membeli beras 100 kuintal lalu di pertengahan jalan maka terjadi kecelakaan pada mobil tersebut yang mengantarkan beras tersebut. Nah, sehingga beras yang selamat hanya tersisa 90 kuintal. Maka bagaimana jika kasus seperti ini? Rafa'allahu qadrak. Baik, tamam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini itu tidak eh, apa? Itu tidak termasuk dalam bagian akad karena si pembeli itu membeli barangnya, misalkan dia mensyaratkan saya membeli 100 kuintal diantarkan ke toko saya. Maka selama barangnya belum sampai ke tokonya, itu tidak menjadi tanggung jawab dia. Artinya itu masih menjadi tanggung jawab si penjual. Ketika misalkan qadarullah kecelakaan di jalan atau nanti ada sesuatu yang merusak barangnya selama belum diambil oleh si pembeli, maka tidak ada urusan ya antara tidak bukan urusan si pembeli, itu urusannya si penjual. Nah, bagaimana nanti? Apakah misalkan jika si penjual mengatakan saya tidak bisa, barangnya sudah rusak dan untuk membeli lagi sekarang harganya sudah mahal dan saya tidak mampu. Maukah engkau membatalkan akad ini misalkan ya, membatalkan akad ini karena saya tidak mampu lagi misalkan membeli beras lain karena harganya sudah melonjak, sedangkan modal saya tidak punya lagi. Saya akan kembalikan saja apa yang kau berikan tahun lalu untuk membeli beras yang rusak ini, namun saya tidak harus mendatangkan beras yang baru. Ya, jadi batalkan, dikembalikan uangnya misalkan karena tidak sanggup untuk membeli beras yang baru dikarenakan harga yang melonjak dan si penjual tidak akan untung. Itu nanti kembali kepada namanya hukum iqalah. Ada mungkin pembahasannya nanti di bawah ini. Iqalah yaitu membatalkan akad secara sepihak, bukan sepihak ya, secara bersama. Tadi kita katakan tadi nggak boleh secara sepihak, namun secara bersama. Ya, si penjual mengajukan dan si pembeli misalkan mengiyakan. Maka itu diperbolehkan, namun tidak wajib. Ya, namun ketika misalkan si pembeli mengatakan saya tidak mau, tetap saya harus menerima beras saya, maka kewajiban si penjual harus mendatangkan sebagaimana janjinya. Ya, Apa dipotong sedikit kepada ya. nah boleh ditutup mikrofon saya. Barakallahu fikum. Kita ulangi ya tadi ya. Ketika akadnya sudah jelas tadi, salam, misalkan penerimaan barangnya di toko si pembeli atau di tempat yang diinginkan di si pembeli, namun barangnya ternyata rusak dalam proses pengiriman, itu menjadi tanggung jawab si penjual. Maka si penjual harus mendatangkan barang seperti itu lagi sampai selamat kepada si pembeli. Namun setelah diambil oleh si pembeli misalkan rusak, itu juga tidak menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, bagaimana jika seandainya si penjual ingin membatalkan karena barang yang dikirim ternyata rusak dalam perjalanan dengan kecelakaan dan sebab-sebab tertentu, sehingga si penjual tidak lagi memiliki modal untuk membeli barang yang sama dikarenakan harganya melonjak misalkan. Ya, sedangkan dia uangnya sedangkan pas-pasan, ataupun jika dia membeli lagi dia tidak akan untung misalkan. Ya, maka dia bisa mengajukan kepada si pembeli, bagaimana kita batalkan akad ini, saya kembalikan uang antum, karena jika saya beli barang sekarang atau barangnya dengan barang yang sama, itu harganya melonjak, atau saya akan rugi besar. Ya, maka si pembeli itu tidak wajib mengiyakan, tapi dia disunnahkan untuk mengiyakan. Di sini namanya babul iqalah. Iqalah itu membatalkan akad secara bersama dikarenakan ada sebab-sebab tertentu atau mudarat yang akan menimpa salah satu pihak jika akad nanti tetap dilanjutkan. Meskipun tidak wajib bagi pihaknya untuk membatalkan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sabda beliau, man aqalla, anda lupa kalimatnya,
kemudian Rasulullah menyebutkan aqallallahu athratahu atau kama qala Nabi SAW. Jadi barang siapa yang mau membatalkan akad yang terjadi yang menyebabkan kerugian bagi saudaranya, ya, maka Allah pun akan membatalkan dosa-dosanya. Artinya, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, maka Allah akan hapuskan dosanya. Meskipun tidak wajib. Misalkan si pembeli mengatakan, oh saya tidak mau, tetap barang saya harus sampai. Tapi saya rugi besar, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Maka akadnya tetap lazim harus dipenuhi oleh si penjual. Allah Ta'ala alam. Baik. Sudah ya? Ada lain? Tidak ada? Ya bisa. Tamam. Baik. Kita akan lanjutkan satu pembahasan lagi, insya Allah kita tutup dengannya. Kita akan usahakan untuk mempercepat ya, nusri fihi, insya Allah Ta'ala. Faslun firrohan. Setelah membahas tentang salam, Abu Syuja' menyebutkan tentang rohan. Rohan atau jaminan. Ya, jaminan hutang. Bagaimana maksudnya? Ketika seseorang itu berhutang, dan supaya hutangnya itu diberikan bagi orang yang ingin berhutang oleh si pemberi hutang, maka orang yang berhutang ini memberikan beberapa jaminan, baik berupa barang, ya, ataupun benda-benda tertentu, uang ataupun misalkan cek lah atau surat tanah, ya begitu ya, untuk menjamin hutangnya sebagai bentuk wasiqah, menambah kepercayaan bagi si pemberi hutang bahwa orang yang berhutang ini pasti akan membayar hutangnya, ya, dan tidak akan kabur dari kewajiban, ya, jaminan dalam hutang. Maka Abu Syuja' menyebutkan wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Jadi asas dasar tentang rohan ini Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kemudian di ayat berikutnya, pada ayat itu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang, ya, yang hutang tersebut ila ajali musamma, pada waktu tertentu, misalkan bulan depan, tahun depan, atau 3 tahun ke depan, dan seterusnya, faktubu, maka hendaknya kalian menulis akad utang piutang tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya. Ya, di ayat berikutnya Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika seandainya kalian dalam safar, ya, dan tidak ada orang yang menulis hutang kalian, maka hendaknya adanya rihan, adanya jaminan yang telah diambil. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap orang itu melaksanakan kewajibannya dalam hutang piutang ini, membayar hutang tepat waktu, ya, dan jangan sampai kabur daripada kewajibannya. Maka jaminan hutang ini disyariatkan supaya si pemberi hutang itu hatinya tenang. Dalam artian uangnya tidak akan lenyap, ya, dan si orang yang mengambil hutang ataupun yang meminta hutang itu juga berusaha untuk membayarkan hutangnya tepat waktu, tidak daripada kewajiban, sehingga dia mendapatkan kembali apa yang dia jadikan sebagai jaminan. Maka Abu Syuja' mengatakan di sini, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, segala sesuatu yang sah atau boleh diperjualbelikan maka sah menjadi jaminan, ya, menjadi jaminan hutang. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, jika akad hutang piutang itu telah terjadi. Maka segala sesuatu, mau motor, ya, mau motor, tanah, mungkin tanah sekarang cara memberikan jaminan itu memberikan surat tanah, karena siapa yang memiliki surat tanah intinya dia boleh menjual tanah tersebut, ya, motor atau rumah,
ya, surat kepemilikan rumah, dan seterusnya. Intinya segala sesuatu yang sah menjadi alat jual beli atau diperjualbelikan itu sah menjadi jaminan. Baik harganya itu setara dengan harga hutang, misalkan dia berhutang 100 juta, harga jaminannya juga 100 juta, atau misalkan harga jaminan lebih mahal, misalkan eh, dia berhutang 100 juta, harga jaminannya 1 miliar misalkan, atau harga jaminannya lebih murah ketimbang harga hutangnya. Misalkan hutangnya 100 juta, dia memberikan jaminan seharga 50 juta. Itu sah secara hukum, namun nanti bagaimana praktek di lapangan itu kembali kepada syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dan biasanya terjadi di lapangan, tentunya jaminan itu harganya lebih mahal ketimbang harga hutang. Misalkan hutangnya 100 juta, jaminannya harganya 150 juta. Supaya apa? Supaya si orang yang berhutang ini pasti tidak akan kabur daripada hutangnya, tidak mungkin dia mau rugi lebih besar ketimbang harga yang dia ambil daripada hutang tersebut. Taib. Kemudian Abu Syam menyebutkan walirrahinir ruju' fihi ma lam yaqbidhu. Dan bagi orang yang berhutang itu boleh menarik kembali jaminannya selama jaminan tersebut belum diambil oleh si pemberi hutang. Jadi misalkan saya berhutang kepada seorang teman ya, katakanlah si A ya, 100 juta. Kemudian saya katakan saya akan memberikan jaminan satu buah mobil misalkan. Maka jaminan tersebut boleh saya batalkan selama si pemberi hutang belum mengambil jaminannya, misalkan mengambil surat kepemilikan mobil tersebut. Namun ketika surat tersebut tidak diambil, maka saya tidak boleh membatalkan jaminan tersebut sampai saya selesai membayarkan hutang. Jadi sebelum jaminan itu diambil oleh si pemberi hutang, boleh jaminannya dibatalkan. Oh, nggak jadilah jaminannya yang lain saja misalkan. Atau jaminannya jadi motor, atau jaminannya surat tanah, boleh dibatalkan. Selama belum diambil. Namun ketika sudah diambil oleh si pemberi hutang, maka jaminan tersebut tidak boleh dibatalkan sampai si penghutang atau orang yang berhutang melunaskan hutangnya. Baik. Kemudian kalimat berikutnya Abu Syekh mengatakan wala yadmanuhu murtahinu illa bita'addi. Dan orang yang menerima jaminan atau si pemberi hutang itu tidak harus mengganti rugi kerusakan yang dialami oleh jaminan barang yang menjadi jaminan itu, kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh unsur kesengajaan dari si pemberi hutang atau unsur kelalaian darinya. Misal, kita katakan seseorang berhutang 100 juta memberikan jaminan katakanlah misalkan berapa gram emas yang diberikan kepada si pemberi hutang. Ini sebagai jaminan beberapa gram emas, jaminan untuk hutang saya. Kemudian kata kita katakan si pemberi hutang itu atau yang mengambil jaminan itu dia menyimpan emas tersebut di tempat yang aman ya, berangkas, disimpan baik-baik. Tiba-tiba ada yang mencuri, misalkan datang perampok mencuri atau merampok rumahnya sehingga membawa kabur berangkas beserta isinya. Maka secara hukum syar'i tidak ada kewajiban bagi si pengambil jaminan tadi alias si pemberi hutang untuk mengganti rugi jaminan. Kenapa? Karena jaminan itu rusak bukan karena unsur kesengajaan, tetapi dikarenakan memang adanya perampokan, pencurian, dan dia sudah menyimpannya di tempat yang semestinya, di tempat yang aman, namun qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ya. Namun jika seandainya jaminan tersebut rusak disebabkan kesengajaan oleh si pengambil jaminan atau si pemberi hutang, atau dikarenakan kelalaian darinya, misalkan jaminannya emas tadi, dia malah menggantungnya di luar rumah, misalkan disimpannya di luar rumah atau di tempat yang tidak aman, di tempat terbuka seperti itu, sehingga diambil oleh orang atau dicuri oleh orang, maka kewajibannya untuk mengganti jaminan tersebut karena hilangnya jaminan disebabkan kelalaian darinya. Baik. Baik.
Kemudian juga mungkin salah satu poin yang perlu dipahami di sini, bahwasanya jaminan tersebut hanyalah sebagai istithaq, ya, sebagai jaminan, artinya sebagai bentuk keseriusan dari orang yang mengambil hutang, orang yang meminta hutang. Artinya dia akan membayar hutangnya. Sehingga jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan, ya, di antaranya dalam pendapat mazhab Syafi'i, tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemberi hutang. Misalkan banyak terjadi di desa-desa itu, ya. Orang yang berhutang 100 juta, dia menjadikan jaminan kebunnya. Otomatis selama proses hutang piutang itu belum selesai, artinya hutangnya belum dibayarkan, si pemberi hutang itu malah memanfaatkan sawah misalkan atau kebun tadi, dia yang garap, dia yang ambil hasil panennya untuk dia, itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Itu tidak boleh. Kepemilikannya tetap milik, atau afwan, ya, barang tersebut tetap hanya boleh dimanfaatkan oleh pemilik aslinya, yaitu orang yang berhutang tadi. Jadi kebunnya tetap digarap oleh si pemberi hutang, orang yang berhutang, panennya juga untuk dirinya. Namun si pemberi hutang hanya memiliki itu sebagai jaminan. Artinya jika memang nanti utangnya tidak dibayarkan, dia boleh menjual kebun tersebut atau sawah tersebut, kemudian harganya, misalkan hutangnya 100 juta, dia menjual kebunnya 150 juta, maka dia mengambil uangnya 100 juta, 50 jutanya dia kembalikan kepada orang yang berhutang tadi. Hanya sebagai jaminan, sebatas jaminan saja, tidak lebih. Misalkan dia memberikan jaminan motor misalkan, maka orang yang mengambil jaminan atau si pemberi hutang itu tidak boleh memakai motornya, tidak diperbolehkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dalam Al-Marasil, juga Sa'id bin Musayyab dalam Ibnu Hibban, juga Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah menyebutkan, la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Tidak boleh seseorang yang menerima jaminan itu, yang mengambil jaminan itu, untuk menghalangi pemilik aslinya daripada pemanfaatan barang tersebut. Dia haknya tetap memanfaatkan, begitu pula jika barang itu rusak, itu juga menjadi tanggung jawabnya. Artinya, jaminan hanya sebatas jaminan, tidak lebih. Ya. Baik. Kemudian poin terakhir, Usyam mengatakan, wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Jika seandainya sebagian hutang telah dibayarkan, jaminan tetap masih di bawah atau diambil oleh si pemberi hutang sampai si orang yang mengambil hutang itu menyelesaikan seluruh hutang piutangnya. Jadi misalkan orang yang memberi hutang tadi menghutangkan uangnya 100 juta kepada orang yang mengambil hutang, kemudian diberikan jaminan beberapa gram emas. Maka dalam proses pembayaran, misalkan dia sudah membayar 50 juta, jaminannya tetap masih dikuasai atau menjadi jaminan yang diambil oleh si pemberi hutang tersebut sampai orang yang mengambil hutang itu melunasi semua hutangnya, barulah jaminannya dikembalikan. Jika tidak, maka jaminannya tidak dikembalikan. Intinya harus sampai lunas baru jaminannya dikembalikan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan di sini? Insya Allah jelas ya masalah ini, ya. Nah, insyaallah jelas. Baik, barakallahu fikum. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan, ya, sampai sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kiranya ada manfaat bagi kita semua. Yang benarnya dari Allah, dari Rasulnya, yang salah dari syaitan, dari kekurangan ilmu ana. Ya, jangan lupa setiap yang kita dengar dari seorang ustadz dengan langsung dipercaya, karena ustadz juga manusia, ya. Dunia banyak kesalahan daripada yang apalagi ana mungkin banyak kesalahannya dibanding kebenarannya, maka kembali rujuk, pelajari kembali, murojaah kembali, lihat sumber-sumber yang lain, bisa jadi apa yang disampaikan itu
itu tidak benar. Sehingga kita mengamalkan apa yang benar. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humulul albab. Orang yang mendengarkan suatu perkataan, kemudian dia mengambil kebaikannya, yang benarnya dia ambil, ya, bukan sekedar sebuah perkataan dia ambil. Maka Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka lah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Baik, Anda kembalikan kepada moderator kita. Barakallahu fiikum. Nah, fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atas amal yang kita lakukan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa barakallahu fikum ala husni musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan bagi peserta yang ingin dikeluarkan, yang ingin keluar boleh.